Dalaman firman Tuhan di hari ini dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 10. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang di Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Samuel pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Sahabat setia Tuhan, saya berikan tema kecil dari pembacaan ayat di atas, yaitu tunggu sedikit waktu lagi. Menunggu memang bukan pekerjaan yang mudah, apalagi menunggu tanpa kepastian. Namun, bagaimanapun juga harus menunggu. Adalah bagian dari proses kehidupan yang tidak bisa diabaikan. Seorang petani setelah selesai menanam memerlukan waktu tunggu. Seorang ibu yang sedang mengandung pun harus menunggu. Memasak nasi pun memerlukan waktu tunggu. Bertemu dokter pun perlu tunggu sesuai janji atau jadwal praktek, harus ada menunggu. Sahabatku, menjalani hidup rohani pun kita perlu menunggu. Menunggu doa dijawab, menunggu cita-cita terwujud, menunggu kesembuhan dari penyakit, menunggu pemulihan dari duka, menunggu jodoh yang tepat, dan berbagai penungguan lainnya. Kita mungkin bisa sabar menunggu, namun kadang-kadang ada alasan tertentu, ada kondisi-kondisi kritis yang membuat kita akhirnya menyerah dari penungguan kita dan terpaksa bertindak rasional atau secara logika kita dan akhirnya fatal, saudara. Raja Saul punya alasan untuk tidak perlu lama-lama menunggu. Sudah 7 hari menunggu kedatangan Samuel. Orang-orang Filistin sudah mulai bersiap menyerang. Orang Israel juga sudah terdesak dalam ketakutan. Nabi Samuel belum juga datang. Saul akhirnya mengambil korban keselamatan dan mempersembahkannya kepada Tuhan atas kehendaknya sendiri. Baru saja dia mempersembahkan korban tersebut, Samuel tiba. Sayang sekali, andaikan Saul mau menunggu sedikit lagi, Saul bebas dari kesalahan fatal yang menyebabkan penolakan Tuhan atas dirinya. Memang, tidak semua orang memiliki kesabaran paripurna. Ada yang mampu menunggu berjam-jam, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun untuk menunggu jawaban Tuhan atas doanya. Namun ada yang tidak bisa sabar sedikit lagi. Kita bisa membuat banyak alasan untuk tidak menunggu. Namun semua alasan itu akan salah jika Tuhan menyuruh kita untuk tunggulah sedikit lagi. Roh Kudus mau menolong, mengisi hati kita dengan kesabarannya karena kasih itu adalah sabar. Jika kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara dan saya. Dan kita dapat memintanya dengan sepenuh hati agar Tuhan memberikan kesabaran kepada saudara dan saya. Jika Tuhan belum menjawab doamu, bersabarlah menunggu. Tuhan pasti menjawab sesuai dengan kehendaknya dan pada waktu Tuhan yang tepat. Menunggu sedikit lagi adalah bagian dari proses memahami kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Blessed day. God bless you.